Apakah orang sakit wajib bekerja? Nah, sakitnya sakit apa nih? Waduh. Orang sakit dipaksa bekerja, maksudnya begitu. Dia pertanyaannya sebenarnya mau nanya begitu kayaknya. Nah, apakah orang sakit wajib 127. bekerja? Ya, ini yang perlu didefinisikan lebih jauh ya, Bapak Ibu. Orang sakit ini sakit bagaimana? Sakit hati juga sakit. Nah, itu. Nah, itu. Saya sakit hati nih, Pak Abi yang dipromosi, yang kerja mati-matian saya. Sakit saya. Saya sakit hati lah. Apakah saya wajib bekerja kan begitu? Gitu. Saya mau ngambek dulu Jadi Bapak Ibu semua, sakit yang dimaksud menjadi tidak wajib untuk bekerja itu bisa dilihat dalam perundang-undangan ya. Itu sakit yang memang membuat dia tidak bisa menjalankan pekerjaannya. Dan hal penting berikutnya adalah itu harus bisa dibuktikan. Dibuktikannya itu secara medis. Karena dibuktikan secara medis untuk kondisi kesehatan atau kondisi sakitnya seseorang, itulah yang dilindungi oleh hukum. Ya, Pak, faktanya saya itu sakit, Pak. Saya itu sakit, tapi ke dokter nggak ada muncul penyakitnya. Scan-nya nggak keluar. Nggak ada. Tapi saya itu pusing kepala, Pak. Tiba-tiba sakit perut. Contohnya orang melihat Bapak nih, saya sakit perut nih kalau lihat Bapak nih gitu. Nah, itu jangan-jangan kamu disantet dan gitu. Atau kita minta opini, kita minta apa namanya sih? Keterangan sakit dari dukun, wise doctor. Ya, nah itu keliru, nggak dilindungi sama hukum kita. Ya, jadi mintalah kepada pembuktian kondisi sakitnya tadi kepada tenaga kesehatan yang memang dilindungi independensinya oleh undang-undang. Dalam hal ini tenaga kesehatannya adalah dokter, nggak ada yang lain. Ya. Jadi itu terkait pemalsuan. Nah, ini juga kasus juga nih. Jadi sering kan juga ada tanda kutip ya klinik yang sudah kerjasama tertentu gitu ya. Nah, ini gimana nih kasusnya kalau kayak nggak sakit udah langganan aja gitu. Jadi di sini memang dibutuhkan kejelian, kepiawaian, kecerdikan, kecerdasan dari tim di HR atau IR barangkali ya. Kita lebih senang menyebutnya HR karena satu. Kalau di kotak-kotakan tuh saya agak sedih kan. Ya kamu orang IR ya. Kamu nggak usah dekat-dekat aku orang development, cakep-cakep orangnya, wangi-wangi. Orang IR itu bau keringet karena semua keliling pabrik semuanya panas-panas di lapangan gitu ya kan. Nah, saya nggak suka. Orang HR saya lebih senang begitu. Nah, mengenai kondisi tadi banyak pemalsuan, surat sakit yang palsu atau aspal dan sebagainya. Memang ini tergantung pada kecerdasan, kecerdikan, kepiawaian, kejelian dari HR yang harus bisa menemukan. Yang saya suka lakukan pada saat saya masih ada di korporasi dulu, Pak Abi. Saya itu terakhir di korporasi 2014, Pak. Sudah sekitar 8 tahun yang lalu. Nah, pada saat saya masih di korporasi, terutama masih di manufaktur, itu masih tahun 2000-an. Yang kami lakukan adalah melihat tren. Jadi kalau kita punya klinik, punya tenaga kesehatan atau suster yang mengelola atau klinik yang mengelola pelayanan kesehatan di pabrik kita misalkan, maka saya terbiasa untuk meminta, mereka kan selalu buat laporan tuh Pak. Laporan sakit, laporan penggunaan obat, laporan kondisi kesehatan dan sebagainya. Yang banyak terjadi teman-teman kita HR di luar sana, nggak ada di ruangan ini ya. Ada di negeri ini, ada di negeri Konoha, tetangganya Wakanda. Itu kalau terima laporan dari klinik, dari dokter atau pengelola klinik, laporan itu sama dia masuk laci, Pak. Karena dia nggak tahu tuh laporan mau diapain. Nah itu yang harusnya tidak kita lakukan. Jadi laporan itu dibuat sebenarnya untuk dianalisa. Jadi laporan itu kan anggaplah paling sederhana bentuknya Excel misalkan. Setelah itu kita harus bisa menerjemahkan itu ke dalam bentuk misalkan tren-tren atau grafik-grafik tertentu, statistik dan sebagainya. Dari situ kita bisa mempelajari, bisa melakukan analisa. Dalam sebulan terakhir karyawan kita banyak yang flu, ya kan? Oh dalam sebulan terakhir karyawan kita banyak yang diare. Wah ada apa ini? Oh bersamaan diarenya. Terus hampir satu shift lagi diarenya. Oh ini jangan-jangan ada hubungan sama makanan. Kita cek di hari-hari itu dan sebagainya. Ada makanan apa? Oh ada menu baru. Oh ada catering baru. Oh ada vendor yang kirim kue ulang tahun untuk satu pabrik misalkan. Ya kan? Kita bisa men-track itu semua. Ya, itu guna analisa. Termasuklah juga kita melihat tren misalkan. Oh ternyata kita ini setiap tanggal gajian
besoknya selalu banyak yang sakit. Nah, itu. Setiap habis tanggal gajian, besoknya pasti sakit. Banyak angka sakit tuh meningkat. Nah, itu trennya kan harus dilihat ya. Nah, dan sakit itu pakai surat sakit semua. Hebat nih. Apakah gajian kita terlalu besar sehingga membuat karyawan stres, begitu pulang semua langsung kejedut misalkan, ya sehingga besoknya nggak bisa kerja karena sakit. Iya. Dan itu harus dianalisa. Biasanya saya menemukan dari tren-tren itu. Saya menemukan banyak kecurangan itu dari tren-tren tersebut. Ya, menarik nih, Bung Denny, terakhir ya. Ada sebuah perusahaan yang khusus buat sebuah jabatan dokter, ya, itu sebagai analis. Jadi ketika ada orang-orang yang izin sakit sekali, dia harus menyertakan resepnya. Dilihat dari resep itu, dilihat apakah betul kemungkinan orang ini sakit atau memang surat keterangan palsu tadi. Nah, itu ada tuh di beberapa perusahaan yang sudah meng-hire seorang dokter, memang seorang dokter yang bertugas dia hanya untuk melakukan analisa itu. Ya, benar Pak. Dan bahkan si dokter tadi bisa juga diberdayakan untuk secara random, betul, melakukan pengecekan dan menghubungi dokter-dokter yang mengeluarkan surat sakit itu. Betul. Karena kan kalau sesama kolega kan gitu ya, kolega dokter itu mereka telepon rekan kolega kan gitu, betul, rekan sejawat mereka nyebutnya kan gitu tuh ya. Rekan sejawat, saya menerima ini, teman saya melihat kok ada pemulangan, apakah yang bersangkutan ini pasien ini sakitnya sudah semakin kronis, kok berulang-ulang terus misalkan, kok diarenya seminggu bisa 2 kali. Betul. Dan ini analisa dana reimburse atau keuangan yang harus ditanggung perusahaan, dan ini lumayan di beberapa perusahaan sangat high cost tuh gara-gara itu. Dan dia cukup meng-hire satu dokter ini untuk pekerjaan itu. Betul, dan itu memang sudah banyak dilakukan oleh tenaga profesional sekarang. Biasanya teman-teman dari tenaga kesehatan, dokter dan teman-temannya ya mereka, atau bahkan ada perusahaan klinik misalkan, pengelola klinik yang memang profesional. Mereka termasuk membuat analisa, membuat tren dan menyampaikan opini-opini itu bagus gitu ya. Makanya teman-teman kalau terima teman-teman di HR kalau terima laporan-laporan dari klinik itu jangan dimasukin laci. Betul, analisa. Dibuka, dianalisa, minta kepada yang membuat laporan untuk menjadikannya sebagai bentuk grafik, tren yang komunikatif. Jangan-jangan betul-betul sakit orang ini. Jangan sakit karena putih hatinya itu karena terus. Ya, itu tadi ya. Jadi kita harus berhati-hati di sana. Begitu kurang lebih.